Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini kembali saya akan sedikit bercerita tentang sebuah digital multimeter. Nah, ini hanya dalam kemasan ini hanya ada tulisan digital multimeter seperti ini dan gambar dari digital multimeternya tanpa ada merek ataupun brand ataupun tipenya. Untuk itu langsung saja kita buka isi dari box ini. Nah, di sini ada digital multimeter dengan tipe A830L tanpa merek. Ya, tidak ada merek. Biasanya kalau ada merek pasti bagian depan, tapi ini tidak ada, hanya tipenya saja A830L. Lalu dapat kabel tes dan lembaran manual dalam bahasa Cina. Jadi kalau unitnya seperti ini diberi plastik. Nah, ini dia unitnya. Sepertinya ini belum ada baterai ya. Jadi yang kita dapat hanya 2 buah ini. Nggak tahu ini udah ada baterainya belum. Oh, sudah ada baterainya ya. Sudah mendapatkan baterai 9 volt. Jadi untuk pembelian yang saya dapat itu unit yang sudah beserta baterainya dengan baterai 9 volt dan juga kabel tes. Baik, kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, jadi kalau menyalakan benar-benar tampilan di displaynya itu menunjukkan angka 0. Itu menandakan bahwa multimeter ini sudah siap digunakan. Kemudian di atas sini ada 2 buah tombol. Ini yang pertama untuk backlight. Nah, backlight-nya dia akan otomatis mati ya ketika dinyalakan. Kita pencet sekali dan otomatis nanti akan mati sendiri. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada indikator baterai. Berarti kemungkinan baterainya lemah. Nah, ini kita coba cek dulu untuk baterainya. Ini kita tes dulu untuk baterainya. Nah, itu hanya terbaca 7,5 volt. Ini sepertinya baterai baru, tapi nggak tahu kenapa yang harusnya 9 volt, di sini tegangannya hanya 7,5 volt. Jadi saya putuskan untuk mengganti baterai yang baru saja. Nah, ini baterai penggantinya. Kita ukur lagi untuk voltase dari baterai ini. Nah, itu terbaca 10 volt ya. Ini speknya 9 volt. Di situ terbaca 10 volt. Oke, langsung kita pasangkan. Untuk baterainya sudah terpasang. Sekarang kita coba cek. Nah, sudah tidak ada tanda indikator baterai lagi ya. Seperti gambar aki tadi, sekarang sudah tidak ada. Kemudian ini ada 2 tombol, satu untuk backlight, satu untuk hold. Jadi untuk unitnya sendiri di sini warnanya abu-abu muda dan warna biru.
Kemudian bagian belakang juga sudah dilengkapi stand seperti ini. Nah, jadi lebih mudah untuk melihat angka pada digital multimeternya. Kemudian plastik-plastiknya juga sudah kokoh, dan ini untuk selektornya ini dia tidak rata ya. Jadi untuk bagian penunjuknya ini dia lebih runcing. Hal ini tentu memudahkan untuk melihat parameter apa yang ingin kita ukur. Jadi kalau ini flat antara bagian sini dan bagian sini itu kan sedikit sulit, kita harus benar-benar memperhatikan titiknya. Tapi kalau ini sudah terlihat runcing, maka itu sudah menjadi satu keuntungan tersendiri. Untuk portnya ada 3 buah, standar untuk kutub negatif, untuk kutub positif, dan untuk mengukur nilai ampere yang maksimal 10 ampere. Nah, kalau untuk ampernya ini khusus DC ya. Jadi tidak bisa untuk arus AC. Jadi untuk mengukur nilai ampere itu khusus DC. Kemudian untuk penunjuk angka pada selektor ini lingkarannya kurang presisi, kurang ke bagian tengah. Tapi itu sebenarnya nggak apa-apa. Yang disayangkan di sini ada angka yang sedikit terhapus. Ya ini sebenarnya terbaca ya, untuk angkanya adalah angka 200. Tapi ya ini salah satu kekurangan. Ya semoga ini cuma unit ini aja yang ada angka cacat seperti ini. Semoga unit yang lain tidak ada. Itu aja kalau untuk finishing. Kalau untuk warna ya sudah cukup jelas dengan warna abu-abu yang mendekati hitam ini sudah cukup jelas. Dan saya rasa itu saja kalau untuk bagian unitnya. Sekarang kita akan coba untuk yang pertama, kita akan tes untuk mengukur voltase listrik AC. Dan ini untuk kabel tesnya kita siapkan dulu. Nah, panjangnya ini sudah saya ukur dari ujung sini ke ujung besi itu sekitar 70 cm. Jadi ya sudah cukup lah, sudah cukup panjang. Kita pasang yang hitam ke bagian COM, kemudian yang merah ke bagian voltase. Ini ya, kita arahkan ke skala 500. Ini sudah saya siapkan terminalnya, langsung kita tes pengukurannya. Terbaca 240-an. Terbaca 240-an volt. Namun di buku manual ya, walaupun ini sepertinya bukan untuk yang buku manual ini ya. Karena pada buku manual itu seri depannya adalah DT. Dan multimeternya seri depannya adalah A. Tapi kurang lebih sama, bahwa ada nilai plus minus 2% atau plus minus 10 volt. Jadi kalau tadi terbaca 241, 242 volt, ya kurangin aja 10 volt. Jadi sekitar 231 volt. Nah, itu untuk listrik AC. Dan sekarang kita tes untuk listrik DC. Kita akan coba cek untuk mengukur baterai ini, voltase dari baterai ini. Terbaca 8,6 volt. Dan untuk aki, ya bisa ya, terbaca 12,7 volt. Jadi catatannya kalau untuk voltase khusus di listrik AC ya. Jadi dia kalau di skala 500 itu nanti hasilnya harus dikurangi 10 volt. Kalau tadi sesuai buku manualnya ada plus minus 10 volt, jadi kalau sampai 240 ya tinggal dikurangi aja 10 volt. Kalau untuk listrik DC ya normal. Kemudian kita tes sekarang untuk nilai tahanan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan berbagai nilai dari resistor. Ini kita gunakan untuk skala 20K. Nah, ini skala 20K, nilai resistor yang ini adalah 20K. Nilai tahanan yang sebenarnya kalau menurut
multimeter ini adalah 19,78. Nah, itu tadi untuk resistor yang 1/4 watt. Sekarang kita coba yang 1/2 watt. Nah, itu terlalu besar karena ada 0 di depannya. Kita perkecil skalanya. Nah, itu terbaca 324 ohm. Dan ini kita gunakan untuk resistor 2 watt. Nah, itu terbaca 10 ohm. Resistor 10 ohm, 2 watt. Bisa. Jadi dari 1/4 watt, 1/2 watt, dan 2 watt bisa. Kemudian untuk pengecekan dioda. Nah, ini kalau untuk pengecekan dioda, yang ada gelang, itu kita beri ke arah kutub negatif, dan yang tidak ada gelang, itu adalah kutub positif. Nah, harusnya seperti ini. Jadi salah satu sisi saja yang merespon. Tapi kalau dua-duanya merespon, itu adalah dioda yang rusak. Jadi seperti ini. Ketika probe yang hitam ke sisi yang ada gelang atau yang ada garis putih ini, maka dia multimeter akan menunjukkan nilai. Kalau kita balik, harusnya tidak menunjukkan nilai. Nah, seperti itu, tidak menunjukkan nilai. Berarti diodanya masih bagus. Tapi kalau kita bolak-balik probe-nya dan ternyata multitester tetap menunjukkan nilai, berarti diodanya yang sudah rusak. Nah, itu tadi dia kalau untuk mengukur nilai resistor dan juga pengecekan dioda. Kemudian ini untuk buzzernya. Ya, jadi bunyi buzzernya tanpa delay ya. Nah, ini bagus tanpa delay. Kemudian fungsi HFE. Nah, HFE ini adalah pengukuran nilai pada transistor. HFE itu nilainya ada pada transistor yang kita cek pada lubang ini. 8 lubang ini itu tergantung untuk jenis resistor NPN atau PNP, ini sudah disediakan di sini. Kalau untuk ampere, kita coba saja ya kalau untuk ampere. Untuk pengetesan ampere, di sini saya akan menggunakan kipas DC 12 volt. Untuk penyambungan kabelnya, kutub positif dari kipas itu tetap dipasangkan ke kutub positif baterai. Kemudian, kutub negatif dari kipas itu kita pasangkan ke kabel merah dari multimeter. Saya rekatkan supaya tidak mudah lepas saja. Dan kabel kutub merah itu kita pindah. Karena kemungkinan ampernya kan nanti terlalu kecil kalau menggunakan miliampere. Makanya kita pindah ke yang 10 ampere. Dan selektor kita arahkan ke nilai yang 10 ampere juga. Dan kutub negatif atau kutub COM atau kabel yang warna hitam dari multimeter itu kita hubungkan ke kutub negatif dari baterai. Nah, itu terbaca 0,26 ampere. Jadi sekitar 250 miliampere. Nah, tadi kalau kita pakai skala yang 200 mili atau 200 miliampere pasti tidak terbaca karena ampernya lebih dari 200. Nah, jadi seperti itu kalau untuk mengukur nilai ampere menggunakan multimeter digital ini. Baik, itu tadi sedikit berbagi cerita dari saya tentang penggunaan digital multimeter A830L ini. Itu tadi sudah kita coba untuk mengukur voltase, baik untuk listrik AC maupun DC. Kemudian sudah kita coba untuk mengecek nilai tahanan atau resistor, buzzer, dan juga cara mengukur ampere dengan digital multimeter ini. Untuk dimensi dari digital multimeter ini itu sekitar 14 cm kali 6,5 cm dengan ketebalan
3,5 cm. Itu kurang lebih ukurannya seperti itu. Untuk digital multimeter dengan fitur seperti ini saya beli dengan harga Rp45.000. Kemudian untuk berat, kita coba timbang. Ini berat untuk multimeter, baterai, dan kabel tesnya itu beratnya hanya 170 gram. Jadi sangat ringan untuk multimeter ini, tapi ini sepertinya cocok untuk base station ya. Kalau untuk lapangan ya bisa saja, tapi ya penggunaannya kurang cocok. Karena kalau untuk lapangan paling yang dipakai hanya untuk buzzer dan voltase AC. Jadi lebih cocok kalau digital multimeter ini digunakan untuk base station. Baik, saya rasa itu tadi berbagi cerita tentang digital multimeter A830L ini. Saya rasa cukup. Semoga dapat memberi gambaran bagi rekan-rekan yang ingin membeli digital multimeter ini ataupun yang ingin tahu cara menggunakannya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.